adalah lereng Gunung Batur. Jaka ini yang bisa dimakan hanya badannya saja, tapi palanya nggak bisa dimakan. Deru roda mobil kami menuju ke arah timur, menyusuri garis pantai Kabupaten Buleleng, Bali. Hanya berjarak kurang lebih 8 km dari Singaraja, ibu kota kabupaten, Pantai Sangsit kami tempuh dalam waktu 20 menit. Akhirnya sudah sampai, Bli. Ini di tempat kita mencari ikan sama nelayan ya, Bli ya? Iya, Pep. Tempat ini dah. Oke, nah ini cuacanya bagus banget, cocok untuk kita cari ikan siang ini. Terletak di Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, panjang garis pantai Sangsit hanya 4,6 km. Merupakan titik nol bagi puluhan perahu nelayan yang menggantungkan hidupnya dari hasil laut. Sekarang kita udah pada siap mau mencari ikan di laut dan saatnya kita bakal dorong perahu ini ke tengah laut. Tidak jauh dari bibir pantai, jaring ikan kami turunkan. Setelah tersebar, salah satu nelayan terjun ke laut untuk menyisir ikan dari arah yang berlawanan. Meski setiap tahun populasinya terus menurun, namun ikan di sini masih cukup mudah kami dapat. Nah, ini dia nih, Bli. Nah, beli jatuh, Bli. Beli jatuh, Bli. Ikan terbang salah satunya. Nah, ini dia. Biasanya nelayan di daerah sini tuh mencari ikan di jam segini. Karena kalau mencari ikan di atas jam 10, ikannya sudah sulit dicari. Hidup berkelompok, ikan jenis ini menyukai perairan yang jernih dan hangat. Bagi nelayan di Pantai Sangsit, keberadaan ikan terbang adalah berkah tersendiri. Karena selain memberi tambahan penghasilan, ikan terbang adalah salah satu bahan kuliner warisan leluhur yang sampai saat ini terus mereka lestarikan. Ini dia nih ikan yang kita cari bakal dijadikan olahan sudang lepet. Sudang lepet adalah ikan asin khas Buleleng. Penasaran dengan cara pengolahannya? Saya mendatangi salah satu pembuat sudang lepet yang saat ini masih bertahan. Halo Ibu Cahyani, selamat siang Ibu. Apa kabar Ibu hari ini Ibu? Baik. Oh iya, lagi pada sibuk nih ya Bu ya? Iya. Bu Cahyani ini salah satu pengolah ikan sudang lepet. Dari dapurnya yang sederhana ini, suara plat besi saling beriringan menimpa lembar demi lembar ikan kering menjadi benar-benar tipis. Cara tradisional yang memberi tekstur khas sudang lepet. Ibu, ini lagi ditumbuk ya Bu ya? Bisa saya coba Bu? Oke, wah ini seru sekali nih Bu ya. Oke, ini saya mau cobain nih sekarang numbukin ikan di atas batu. Dalam bahasa Bali, sudang artinya ikan asin, sedangkan lepet dimaknai sial. Tidak ada informasi yang jelas kenapa masyarakat Buleleng menamai makanan ini dengan nama tersebut. Mungkin karena harus dipukul-pukul seperti inilah, akhirnya diberi nama ikan asin yang sial. Yang membedakan pengolahan dengan ikan asin, ikan sudang lepet ini hanya dijemur, dikeringkan lalu ditumbuk agar supaya crunchy dan dimakan seperti kriuk-kriuk. Sebelum ditempa, ikan kering dipanggang beberapa saat di atas bara api. Tujuannya supaya tidak pecah dan lebih lunak saat dipipihkan. Selain tipis, ikan asin tradisional Buleleng ini hanya memanfaatkan daging tanpa kulit dan tulang, sehingga teksturnya menjadi renyah dan garing.
Dari Pantai Sangsit, kami melanjutkan perjalanan selama 1 jam menuju Desa Lemuki. Ini kita akan melanjutkan perjalanan lagi. Nanti kita akan camping lagi. Di mana ada yang mau tahu? Tetap ikuti jejak saya di Jejak Patwa. Berada di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, cuaca menuju Lemuki sulit diprediksi. Di tengah guyuran hujan, kami terus memacu mobil di atas aspal yang menanjak dan berkelok. Menjelang sore, akhirnya kami sampai di pelataran camping ground Desa Lemuki. Satu persatu mobil parkir di setiap undakan yang sudah disediakan. Berada tepat di punggung bukit, tempat camping yang kami pilih menyajikan panorama alam yang memukau. Di sebelah kiri, bukit hijau tegak berdiri dihiasi awan yang berarakan di atas lembah. Jika nanti malam cuaca cerah, dari sini kami akan melihat kerlipan lampu kota Buleleng. Makanan tradisional Buleleng Sudang Lepet, satu dari sekian banyak harta karun tersembunyi yang memberi warna selama perjalanan saya menelusuri sudut-sudut Bali. Nah, ini harus dibolak-balik, Pak. Iya, ini sepertinya sudah matang dia. Ya, ini sudah mulai matang. Agak matang. Bisa kita angkat. Jika warnanya sudah mulai kecoklatan, Sudang Lepet siap untuk dicicipi. Ini udah matang nih, ada beberapa. Ya. Ini bisa saya masak dulu ya, Beli ya? Ya, silakan Sama Mbak Ibu ya? Pepi, biar saya lanjutin ini ya. Halo Mbok, ini ikannya udah ready dibakar. Selanjutnya, siapkan sambal rajang, yaitu cabai merah yang diulek dengan bumbu sederhana. Orang Buleleng biasa makan sudang lepet ini pasangannya dengan jukut undis. Jukut undis ini adalah sayuran dari kacang undis. Sudang lepet dan jukut undis adalah paket makanan yang tidak terpisahkan. Dalam bahasa Bali, jukut artinya sayur, sedangkan undis adalah kacang hitam. Berbeda dengan olahan khas Bali lainnya yang kaya rempah, memasak jukut undis cukup dengan irisan bumbu sederhana. Sementara menunggu jukut undis matang, sudang lepet kemudian dilumuri sambal rajang yang sudah dicampur air jeruk nipis dan minyak kelapa murni. Ini dia istimewanya sudang lepet sambal. Ayo Mbok, kita santap sama-sama Mbok. Yuk kita bawa ini juga Mbok. Nah, Mana ini lauknya ini? makanannya udah jadi. Sepertinya teman-teman camping saya sudah tidak sabar menahan lapar. Dalam sekejap, sudang lepet dan jukut undis sudah berpindah ke piring masing-masing. Udara dingin camping ground Lemuki terobati dengan rasa pedas sudang lepet dan gurih jukut undis. Ini rasanya menurut saya sangat unik ya. Dari sayur yang ini tadi, serasa seperti ada kacang hijau, namun ada perpaduan wangi dari terasi, dan juga berbagai macam dari rempah-rempah seperti bawang merah, serai, dan juga cabai. Nah, kalau dari ikan ini tadi, menurut saya ini malah lebih terasa sambal dan juga minyak dari aroma kelapanya. Kelezatannya dalam sekejap membuat hening suasana. Yang terdengar hanyalah bunyi kriuk dari setiap gigitan yang masuk ke mulut kami. Inilah suasana rumah yang kami bawa saat melakukan camping bersama. Berpindah lokasi, sekarang saya menuju Kecamatan Banjar, masih di Kabupaten Buleleng. Di luar, pemandangan garis pantai Buleleng terlihat jelas dari balik jendela mobil. Hingga akhirnya kami sampai di Dusun Incakan, Desa Pedawa. Ayo Beb, kita cari makanan unik dulu ya. Udah nyampe di Pedawa nih. Di tengah-tengah lebatnya hutan desa, saya mencari tahu keberadaan warga yang sudah menunggu kedatangan kami. Saya diajak oleh Beli Baja ke suatu desa, yaitu namanya Desa Pedawu. Ya, Pedawa. Nanti saya akan mencoba makanan yang unik dan juga ekstrim.
Sebagai desa tertua di Kabupaten Buleleng, warga desa Pedawa masih memelihara kearifan kuliner lokal warisan nenek moyang mereka. Salah satunya mencari ulat pohon aren. Ini dia hewan yang dinamai ancruk. Ancruk ini berasal dari tanaman pohon aren. Ulat jake atau ulat aren hidup dan bermetamorfosis di dalam pohon yang sudah mulai membusuk. Ulat jake ini yang bisa dimakan hanya badannya saja, tapi palanya nggak bisa dimakan. Nih. Bagi sebagian orang, ulat pohon aren terbilang makanan ekstrim. Namun bagi yang menyukainya, makanan ini menawarkan rasa dan sensasi yang berbeda dibanding makanan biasa. Oh iya, kayak ini, kayak kacang kedelai. Sensasi rasa gurihnya membuat saya ketagihan. Habis. Selanjutnya, ulat-ulat ini akan kami olah menjadi masakan khas desa Pedawa. Mek, ali apa tuh, Mek? Oh, anggon apa daun jarak tuh? Lolo. Ini apa ini, Mek? Daun jarak? Daun jarak. Oh, ini buat apa, Mek? Daun buat jarak, Mek? rujak loh untuk peres dalam. Oh, jamu seperti jamu itu, Mek, ya? Iya. Oke. Kehidupan warga desa Pedawa masih melekat dengan alam. Daun jarak ini salah satunya. Biasa dimanfaatkan untuk dijadikan minuman. Saya dan Meme mau membuat minuman unik dari desa Pedawa. Nah, ini tuh dari daun jarak. Iya, Mek, ya? Iya, daun Oke, jarak. ayo, Mek, petai lagi, Mek. Sementara Meme memeras daun jarak dicampur asam jawa dan cabai rawit untuk dibuat minuman, saya dan Beli Baja mencoba mengolah ulat jake untuk makan siang. Nah, ini ulet jakenya saya cuci sebelum dijadikan bahan masakan karena supaya bersih. Ulet jakenya ini kita goreng terlebih dahulu sebelum kita masukin bumbu-bumbu yang sudah disiapkan tadi. Ini mau meletus ini, Beli. Ini mau meletus ini, Beli. Susu aja, susu. Menggoreng ulat jake ternyata penuh dengan kejutan. Untungnya Beli Baja banyak akal untuk meredakan setiap letusan. Bener-bener ekstrim. Bahasanya ekstrim. Makannya juga ekstrim, bentuknya pun ekstrim ya, Beli ya. Jangan semuain apa gimana, satu-satu aja dulu ya. Biar dia enggak ekstrim nih. Aroma yang keluar dari penggorengan mengusik rasa penasaran saya untuk mencicipi. Bentuknya seperti ini dia yang sudah matang. Isi bumbu, coba lagi. Coba lagi. Saya sekarang coba yang ini. Oke, saya cobain. Palanya. Enak. Enak kan? Sepintas seperti kulit ayam. Namun dia ada tekstur. Enak. Ulat jake sekarang sudah berubah bentuk dan warna. Tandanya ulat sudah matang dan siap diangkat. Ini saatnya menumis bumbu yang sudah dihaluskan. Nah, ini bumbu yang tadi sudah kita ulek. Jadi kita tumis sebentar sedikit supaya dia sedikit layu. Lalu nanti bisa kita campur dengan ulat jakanya. Ulat jake kembali dimasukkan ke penggorengan. Setelah beberapa menit ditumis, olahan ulat jake pun siap dinikmati. Dia kepalanya garing. Krenyes-krenyes gitu. Dan bumbunya gurih. Enak banget. Bagi saya, menu makan siang kali ini begitu istimewa. Diolah dengan cara sederhana, namun ulat jake memberi pengalaman rasa yang benar-benar baru. Ditambah suasana alam sekitar, seolah memberi nikmat tambahan dalam setiap suapan. Makan siang hari ini kami tutup dengan minuman perasan daun jarak. Kami kembali melanjutkan perjalanan. Bergeser semakin ke timur, tujuan selanjutnya adalah Danau Batur yang terletak di Kabupaten Bangli.
Pagi hari di camping ground Zamova, kami disuguhi pemandangan matahari terbit dari celah pegunungan. Cahayanya memantul dari permukaan air danau dan menjadi spot yang ideal untuk menikmati suasana pagi. Di seberangnya, Gunung Batur tampak berdiri tegak dengan kawahnya yang begitu ikonik. Setelah bergabung dengan camper van lain, siang ini saya akan mendatangi salah satu sentra penghasil sayuran yang letaknya tidak jauh dari tepian Danau Batur. Pak, ini udah selesai panen ya, Pak? Belum. Oh, masih ada di situ. Oh, bisa saya bantuin di situ ya, Pak ya? Oke, saya bantuin di situ aja deh. Selain terkenal dengan objek wisatanya, daerah Kintamani juga populer sebagai penghasil bawang merah di Kabupaten Bangli. Di Desa Kedesan misalnya. Jika dilihat dari atas, sisa-sisa panen bawang masih nampak terlihat jelas. Petani di sini bisa menanam 3-4 kali dalam setahun. Nah, ini dia bawang merah dari Bali. Bawang merah ini cukup beda dengan bawang merah yang ada di Pulau Jawa. Dengan ukurannya pun cukup lumayan besar. Bawang sudah siap dipanen jika daunnya sudah mulai agak kering kecoklatan. Nah, ini kita potong dulu, tapi mata saya ini perih banget loh sebenarnya. Walaupun dipakai kacamata, dia bisa menembus batas. Petani di sini punya cara tersendiri untuk menangkalnya. Dengan menyelipkan satu siung kecil bawang di telinga, rasa perih pada mata langsung hilang. Warga di sini tuh percaya kalau matanya perih, ditempelnya ini bawang ke kuping kita supaya nggak perih lagi. Tapi ini saya langsung melek loh mata saya, beneran. Beneran, ini nggak dibuat-buat. Tapi kalau dipikir nih nggak masuk akal ya Bu, tapi bener. Percaya atau tidak, saya pun merasakan manfaatnya. Setelah dipotong daunnya, bawang merah lalu diangkut ke bedeng khusus untuk dikeringkan. Ratusan kilogram bawang ini akan didiamkan di tempat ini selama kurang lebih 20 hari, hingga siap untuk dijual. Setelah panen bawang, saya melanjutkan petualangan ke salah satu ikon Kintamani lainnya. Kali ini saya dengan beli baju mau melanjutkan perjalanan masih di sekitaran Danau Batur. Dan ini tempatnya adalah lereng Gunung Batur. Menjadi bagian UNESCO Global Geopark, kawasan Black Lava Gunung Batur merupakan destinasi petualangan yang tidak dimiliki tempat lain. Sejauh mata memandang, mata saya disajikan hamparan batuan hitam sisa lelehan lava Gunung Batur yang mendingin. Sebentar lagi kita bakalan sampai di lokasi yang kita tuju. Nanti di sana kita akan masak-masak dan makan bersama. Akhirnya kami memutuskan membuka tenda hanya beberapa kilometer dari puncak Gunung Batur. Sambal mata khas Bali menjadi menu pilihan kami. Olahan sambal mata adalah cara sederhana namun nikmat yang bisa dilakukan di alam seperti sekarang. Bahan-bahannya seperti bawang merah dan cabai cukup diiris tipis. Setelah itu panaskan minyak kelapa, lalu semua bahan dicampur dan diaduk menjadi satu. Terakhir, tambahkan irisan jeruk nipis, terasi bakar, dan taburkan garam. Akhirnya ini sambal matanya sudah jadi. Sekarang kita bakalan santap ini sambalnya bersama-sama. Ayo Mbak, ayo Mbak, ayo. Akhirnya petualangan hari ini kami tutup dengan menikmati sajian mujair nyat-nyat ditemani dengan pedasnya sambal mata khas Bali. Benar-benar rasanya gurih, pedas, asin, dan ada sedikit potongan dari jeruk limau itu yang membuat jadi seger juga dan enak banget. Ikuti jejak saya, jejak petualang.